Hai semua, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau bikin tentang book haul, dimana aku ngasih lihat ke kalian buku-buku yang aku baca selama pandemi, dan mungkin sedikit review tentang bukunya supaya kalian bisa siapa tahu tertarik buat ikutan baca. Dan untuk linknya aku udah cantumin di description box, bisa kalian langsung cek aja. Buku yang pertama itu buku-bukunya Agatha Christie. Aku itu orangnya suka banget sama cerita pembunuhan, detektif gitu, pokoknya yang memicu adrenalin, dan buku Agatha Christie itu salah satunya, karena dia itu bukunya bisa bikin aku deg-degan dan bisa bikin aku pengen baca terus. Dan di tumpukan ini itu sebenarnya ada 3 buku yang belum aku baca, tapi aku udah beli dan aku belum bisa kasih review sekarang karena aku belum baca bukunya. Jadi ini buku yang belum aku baca, ada 3. Buku yang aku akan review pertama adalah Pembunuhan ABC. Ini aku baca sekitar 2017 yang lalu. Ini tuh ceritanya korban-korban pembunuhannya itu dibunuhnya sesuai abjad. Jadi abjad nama mereka misalnya A, terus selanjutnya ada yang B. Nah, jadi itu ngurut ABCD, dan ini bener-bener tegang banget guys. Kalian kalau suka yang kayak gitu, kalian harus baca ini, harus banget, karena ini rame banget. Selanjutnya ada Death on the Nile. Ini tuh pembunuhan di Sungai Nil, dan ini tuh sebenarnya awalnya plotnya agak lama sih, tapi menurut aku ya lumayan lah. Aku kasih bintang 3/5. Dan buku ini katanya rumor-rumornya bakal difilmin, dan kayaknya udah difilmin. Yang mainnya itu ada Gal Gadot. Selanjutnya itu Five Little Pigs. Ini lumayan, aku kasih bintang 4 karena gak ketebak plotnya, dan menurut aku plotnya cepet, meskipun ini tuh kayak lebih ke flashback masa lalu, tapi ini lumayan bagus. Selanjutnya ada The Hound of Death, atau translate-nya Anjing Kematian. Ini itu kumpulan cerita, ada 13 cerita misteri yang ditulis sama Agatha Christie. Menurut aku ini lumayan, tapi aku gak terlalu suka karena dia itu bukan pembunuhan yang full, jadi ya short stories, jadi sedikit-sedikit. Aku kasih ini 2,5 dari 5 bintang. Dan selanjutnya ada buku yang hardcover. Ini tuh ada 3 cerita. Yang pertama adalah Lalu Semuanya Lenyap, yang kedua Pembunuhan di Orient Express, dan yang ketiga Pembunuhan Roger Ackroyd. Di sini aku belum baca yang Orient Express, tapi yang 2 yang sisanya udah aku baca, dan itu 5 out of 5 stars. Bagus banget. Moving on ke tumpukan novel selanjutnya. Yang pertama adalah Laut Bercerita. Ini tuh tentang kejadian di 98, tapi dijadiin sebuah cerita, dan ini bukan true story. Menurut aku ini bagus banget. Jadi itu kayak aktivis mahasiswa yang demo gitu waktu tahun 98. Dan bagi kalian yang suka politik, kalian harus baca ini sih, atau enggak kalian pengen tahu atau kepo sejarah pada tahun 98, kalian bisa baca ini. Ini buku itu sedih banget, aduh pokoknya nyesek banget pas baca ini. Aku nggak sampai nangis, tapi sesek banget setelah baca buku ini. Dan ini tuh bestseller, udah dicetak 16 kali kalau nggak salah. Ini juga menang C Award, jadi penulis gitu, buku terbaik dari Leila S. Chudori. Dan ada bukunya satu lagi yang judulnya Pulang, dan aku itu belum baca, belum punya juga. Selanjutnya ada buku Toto-chan. Ini ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi yang menjadi Toto-chan itu sendiri. Jadi sebenarnya ini tuh novel yang berdasarkan kisah hidup atau biografi. Ini maknanya dapat banget, banyak banget amanat yang bisa aku ambil dari buku ini. Ini aku baca waktu SD, dan aku masih ingat cerita-ceritanya karena sebagus itu. Aku kasih buku ini 5 bintang. Selanjutnya ini tuh ada buku yang keduanya. Jadi pas Toto-channya udah gede, dia jadi duta kemanusiaan di UNICEF. Jadi dia itu bantuin anak-anak Afrika yang kelaparan, yang kena penyakit busung lapar gitu. Dan itu semuanya yang dia ceritain di buku ini. Menyentuh banget dan sangat-sangat menginspirasi.
Buku selanjutnya ada Penance yang ditulis sama Minato Kanai. Di sini tuh ada seorang gadis kecil yang dibunuh oleh seseorang dengan sangat-sangat brutal, dan 15 tahun kemudian mamahnya anak ini tuh nuntut ke teman-temannya untuk menemukan pembunuhnya. Kalau tidak, ibunya ini akan balas dendam ke anak-anak yang itu. Menurut aku ini bukunya agak sadis. Kalau kalian yang gak kuat sama darah-darah gitu, kalian mending jangan baca ini. Selanjutnya ada buku Sunshine Becomes You. Ini tuh genrenya romance, dan aku ini belum baca, jadi aku belum bisa kasih reviewnya. Tapi kalau kalian suka baca Metropop, kalian kayaknya bakal suka karena ini tuh katanya bestseller. Selanjutnya kita ke tumpukan selanjutnya. Di sini ada 3 buku. Yang pertama itu Dog Stories, yang kedua Tentang Kamu, yang ketiga Melis. Dog Stories itu ceritanya kisah-kisah atau kumpulan cerita tentang dogi. Kalau kalian suka sama dogi, mungkin kalian akan tertarik buat baca buku ini. Dan aku ini baru baca sedikit banget, dan ceritanya itu warming banget. Selanjutnya ada buku Tentang Kamu yang ditulis sama Terelie. Dan sebelumnya aku belum pernah baca bukunya Terelie, jadi aku mau baca bukunya yang ini. Katanya buku ini tuh bagus banget, maknanya banyak banget buat kehidupan kita. Kalian lihat sendiri cetakannya udah sampai 16 kali. Buku selanjutnya ada Melis, ini aku belum baca. Ini ditulis sama Keigo Higashino, orang Jepang. Katanya ini lumayan dan menegangkan, tapi aku belum baca. Jadi aku maaf banget gak bisa kasih review. Ini aku baru beli 2 minggu yang lalu kalau gak salah. Selanjutnya yang terakhir ada buku Stories for Rainy Days. Ini ditulis sama Naila Ali. Awalnya aku beli karena tertarik sama covernya, dan lucu banget, cantik banget covernya. Ini tuh ada 3 buku, tapi aku baru punya buku yang pertama dan yang kedua. Jadi buku ini tuh tentang short stories atau kumpulan-kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Naila Ali bersama ilustrator yang dia bikin sendiri. Menurut aku gambar-gambarnya lucu dan estetik banget, jadi aku suka sama buku ini. Oh ya, jadi ini bukunya bahasa Inggris, bisa kalian beli di Gramedia, dan aku udah cantumin linknya di bawah, jangan lupa dicek. Pokoknya desainnya minimalis dan isinya ringan, enjoy banget buat dibaca kalau lagi luang, dan terutama untuk pas lagi hujan karena judulnya juga Stories for Rainy Days. By the way, buku-buku ini tuh emang hardcover doang, jadi dia itu ngerilisnya hardcover doang, gak ada paperback. Oke, segitu dulu video buat kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian menemukan bacaan-bacaan baru, atau enggak menumbuhkan minat baca kalian mumpung kita lagi di rumah aja nih, supaya pengetahuan kita bertambah dan skill Inggris kita bertambah kalau kalian baca buku Inggris. Bye bye.